Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah la ilaha illa شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سلف بن حفيظ
Syekh Abu Bakar dari Hadramaut sampai Darab, Tuan Guru Haji Abdullah Maisi, Tuan Guru Haji Abdul Rashid, Tuan Guru Haji Osman Ibrahim, Tuan Guru Haji Ja'far Sabran Samarinda, Haji Timur wa Musalihim wa Furu'ihim wa ahli silsilatihim wal aqibin anhum wal muntasimin ilayhim wa ila kulli waliyin wa waliyin jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kana baina fa'ilin wa hibatan warhum أقبلنا وأقبلهم وأقبلت المسلمين كلهم ونهص إلى رحمة لتمعنهم الجهالية بنت منصور أسماعيل بن سلمان سلامة بنت أسماعيل عائشة بنت أسماعيل الجهدانية بنت أسماعيل خيرية بنت أسماعيل مصطفى بن أسماعيل الجزرية بنت دراوي Haji Basrah bin Sulaiman, Haji Jamilah binti Haji Zawi, Taufik bin Haji Zawi, Rafi bin Abdul Wahab, Bayarah Jadina Abdul Hamid bin Abdi bin Tahir bin Abdul Qadir, Jaddatina Maryam binti Abdul Syukur, Murtasina binti Abdul Hamid, Jamilah binti Abdul Hamid, Muhammad Amin bin Abdul Hamid Hamida binti Abdul Hamid, Bayarah Abina Mukhir bin Abdul Hamid bin Abdul bin Tahir bin Abdul Qadir, وعمنا كبراني بن عبد الحميد بن عربي بن طاهر بن عبد القدير الغيلاني حجي محمد بن علي بن علي بن سعيد بن ربيعي ربيعة بنت سوريا بن شاه توفيق الهداية بن شاه بن اسماعيل حسن الغيلاني بن محمد بن حجي عبد الرشيد حجي ربيعة بنت حجي محمد ربي بن حجي محمد أمين الغيلاني حجي سعسي بن حجي أرشد حجي بشرية بنت جدرة بن مرضية بنت عبد الله جدرة بن عبد الله جارشة بن عبد الله جريدة بنت عبد الله حمزة بن عبد الله فاطمة بنت عبد الله أجي أصحاب بن أجل أجي مسجد بنت جهل أجي محمد بن سرسي أجي رمي بنت أجي فعال حمزة حسين بن أجي محمد أريا بشاه بن أجي محمد أسمران بن أجي أصحاب أجي فاطمة بنت عبد الله أجي سهارة بن رسول الله محمد هنادي بن ميجان أمي بن عبد البستان خير أنور بن عبد المرد حجي سفيان بن عبد الأمري حجي أرميات بن أسام حجي أحمد فوزي بنت حجي أحمد نفيس حجي سيدي رزينة بنت حجي عربي حجي دهيانة بنت محمد دهلان حجي خيراني بن حجي سلمان حجي مرحمة بنت حجي أردو حجي هريدي بن حجي محمد أنا أنجز من أخير حجي سيدي عائشة بن شهادة حجي محمد إسحاق بن حجي رحمة مستي حجي شريف بن مستي حجي طوي حجي جمانتا بنت عبد الله مستي سعد بن مستي حسين مستي بودي أبو ياسينا بن مستي سعد مستي صدرة بن مستي أرشد سمية بنت سليمان سبيلة أمي حجي مرحمي بنت محمد قدري Pembayaran orang Haji Muhammad bin Haji Syahdan, Haji Tatar bin Haji Matrais Makmur, Haji Mukhtar bin Haji Bacawat Rashidah bin Haji Budan, Sukirul Mukadi bin Radin Musmukani, Abbatina wa Abbatina wa Abbatina Muslimin kulluhum Allah yatadashahum bil rahmah wal maghfirah wa yu'id wajatihim bil jannah yanfa'una bi asrarihim wa adwanihim wa ulumihim wa nafakhatihim wa khususiyatihim wa karamatihim ويأمنا بهم ويأمنهم وعمدنا بمددهم في الحياة الدنيا والآخرة يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله بحفظ الإيمان والوفاء إليه إنه أرحم الراحمين ويرزقنا علما لا دنيا علما مباركا علما يبلغنا جنة دار السلام. يا سلام سلمنا والمسلمين من فتنة هذا الزمان سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الكرام شيء لله الأمر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asyraful khalqi 'ajaban wa 'araba. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrik wa karim wa 'azim wa tafaddal wa an'im 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi as-sadatin nujaba. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi 'azza wa jalla wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Shadaqallahul 'azim. Wa ballagha rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin. Allahumma amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Kemudian Imam Nawawi Al-Baghdadi memberikan nasihat kepada kita, kelanjutan daripada pembicaraan kita pada 2 pekan yang lalu, dengan perkataan beliau, berusahalah sekuat tenaga dengan segenap kekuatan engkau untuk mengatasi lisan engkau agar ia tidak menjerumuskan engkau di dasar neraka jahanam. Dalam satu hadis disebutkan, inna rajula la yatakallamu bil kalimati yadhaka biha ashabuhu wa yuhwa biha fi qa'ri jahannam 70 kharifan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengucapkan perkataan agar teman-temannya tertawa sehingga menjerumuskan akan dia ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Lalu kata Imam Nawawi, maksudnya ialah tertawa yang mengganggu orang muslim dan semacamnya. Kita tunjukkan tertawa, biasanya orang-orang tertawa. Apabila tertawa itu mengganggu, menyakiti orang, menyakiti orang, berhenti-henti. Pelawak-pelawak itu ini belum lucu, tapi lucu itu menyakiti orang. Belum lucu, tapi ini menyakiti hati orang. Bahkan tak jarang ada orang berlucu menista agama. Siapa semalam? Ustaz berpesta. Bahkan tak jarang pula mereka tidak peduli, yang penting tujuannya mereka bisa mengolah orang ketawa yang dinista agama. Bahkan mengulur-ulur akan satu ibadah, masalah sembahyang diulur-ulurnya. Tujuannya supaya orang ketawa, merasa lucu. Tuh akan menjerumuskan seseorang tersebut ke dasar neraka jahanam selama 70 tahun. Yang 70 tahun di dalam neraka. Bukan sekedar bercanda yang dibolehkan, tetapi mereka mengolah lelucuan itu mengganggu orang lain, menista agama, menista satu perbuatan ibadah. Bahkan tak jarang mereka menyebut keaiban orang lain, dan bahkan tak jarang pula mereka itu mengolah orang ketawa menyebut aib fisik seseorang, menyambati orang macam-macam.
karena terdapat dosa-dosa di dalamnya yang dilalaikannya, atau apabila ia tidak bertobat dari dosa-dosa tersebut. Maksudnya ialah naik turun dalam waktu yang sangat lama di dalam neraka. Waktu 70 tahun adalah untuk menunjukkan waktu yang sangat lama, bukan pembatasan. Demikian yang dinukil oleh Imam Al-Azizi dari Al-Munawi. Jadi yang disebutkan maksudnya Rasulullah 70 tahun gara-gara sekali mengolah orang tertawa 70 tahun di dalam neraka. Itu bukan batasnya 70 tahun. Bisa jadi sampai 100 tahun, bisa jadi sampai 1000 tahun di dalam neraka, gara-gara galiannya itu mengolah orang tertawa. Makanya sebahagian daripada ulama yang apik, mereka itu tidak mau ketika memberikan nasihat, tidak mau memberikan satu ajaran ketika mereka berdakwah di jalan Allah. Mereka tidak mau mengolah lelucuan di dalam ceramah. Kenapa? Karena mereka takut. Bahkan di antara mereka mendefinisikan tertawa itu bahagian daripada orang fasik. Ada pula yang mengatakan antara munafik dengan fasik di tengah-tengahnya ini. Kedudukan orang yang suka mengolah orang ketawa. Ada kita kata orang ceramah biasanya kalau ada ketawaan itu ada rame. Dan bahkan orang suka dan ketujuh bila ada ceramah itu orang ketawaan. Kita ada tahu dia apa enggak? Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang mati syahid dalam peperangan di zaman Rasulullah SAW, yakni dalam perang Uhud. Ternyata ditemukan sebuah batu di perut orang itu yang diikatkannya untuk menahan lapar. Kemudian ada orang yang berkata setelah mengusap tanah di wajahnya, sungguh beruntung ia masuk surga. Ada orang yang mati syahid di medan peperangan perang Uhud. Begitu dibuka sudah terbantai orangnya mati. Sekali dilihati, sekalian perutnya ini berganjal batu, berikat dengan kain. Jadi perutnya ini karena berganjal batu itu dapat mengurangi rasa lapar. Enak bulan puasa atau tidak ada puasa. Puasa apa nih? Puasa Zulhijjah. Coba kita berganjal perut, coba ganjal, tahan tak? Atau pakai babat, bibinya biasanya kalau babat kelak. Nah, coba di babat perut, itu mengurangi beban rasa lapar. Bukan menghilangkan lapar, bukan. Kalau lapar itu tetap ada rasa lapar, memang ada makan. Cuma mengurangi beban rasa lapar. Jadi begitu ditemukan oleh para sahabat yang masih tersisa pada perang Uhud tersebut, ditemukan ada seorang yang syuhada di perutnya itu berikat dengan batu, berganjal batu di perutnya, berikat dengan tali dan kain yang melilit di perut orang tersebut. Lalu di antara sahabat itu ada yang berucap, sungguh beruntung ia masuk surga. Lalu kemudian mendengar ucapan itu Rasulullah SAW berkata, bagaimana engkau tahu? Tahunya kan masuk dari surga. Apa gerak? Ujar Rasulullah. Barangkali ia berbicara yang tidak perlu baginya, atau kikir dengan apa-apa yang tidak membuatnya kaya. Coba. Barangkali ia
berbicara yang tidak perlu baginya, atau kikir dengan apa yang tidak membuatnya kaya. Jika mengejar Nabi menahu-nahunya, belum tentu lagi. Walaupun ia mati syahid, siapa tahu ia masa hidupnya penuh perkataan yang ada bermanfaat. Mestinya jangan berucap, mestinya jangan berpandang, mestinya jangan bermamai, mestinya jangan ngomel, tetapi ngomel berpandir terus, pandir yang ada bermanfaat. Atau bisa juga ini aja Nabi menghalangi orang itu masuk ke dalam surga. Ini maksudnya bisa menghalangi orang itu masuk ke dalam surga gara-gara berucap kata-kata yang ada perlu. Atau bisa juga menghalangi seseorang tersebut masuk ke dalam surga gara-gara menahan harta, menahan duit yang sebenarnya duit itu pada bawahnya sugih, tidak membuat ia kaya dengan duit itu, tetapi ia bakhil untuk mensedekahkannya. 100, 200 ribu, 100, 200, 300 ribu, itu kalau kita simpan belum hari kaya lah kita. Pasal duit 300, 400, 500 sampai 1 juta simpan di dalam lemari. Kita kadang hendak memberikan dengan orang, kadang hendak memberi sedekah dengan orang, kadang hendak bahagia dengan orang, itu sugih kan? Maka sangat wajar orang berucap ketika memberikan satu benda kepada orang lain, ada apa, ambil aja, tak usah dilayani, ambil aja. Ada sugih juga aku menyimpan itu. Ya, kalau sampai 1 juta juga itu, dah ambil aja, tak usah dilayani, ambil aja. Aku bahagia. Kenapa? Karena sugih juga menyimpan itu harus sugih juga. Itu artinya saking hati-hatinya hidup orang tersebut, saking kehendaknya menyimpan harta di rumahnya, sekiranya harta itu tidak membuat dia kaya juga kalau disimpan. Sampai di situ ngerti. Pernah ketemu orang seperti itu ucap? Pernah dengar kata dia itu, ambil aja. Tidak sampai 1 juta juga kalau simpan di rumah, tidak kaya juga kok. Makanya kenapa? Karena dia warok, karena dia sangat hati-hati atas segala benda apapun yang bisa membuat dia dicap sebagai orang yang bakhil. Padahal harta itu kalau disimpannya di rumah tidak membuat dia kaya. Kenapa? Itu bisa membuat orang masuk dalam neraka. Kita kan sering bertemu dengan orang buah di halaman rumah disengkeakan, nginjek tanah di halaman kita aja tak dibolehkan, minta cabai rawit aja, padahal seorang cuma sekedar melempar aja, hidupnya kita Allah Ta'ala yang menghidupkan. Sekedar minta cabai rawit aja di teras rumah, di samping rumah, ada orang mau minta, enak aja minta, beri dong. Pernah dengar? Orang-orang yang melontarkan kata-kata seperti itu bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Itu kata Rasulullah, bukan saya yang berkata-kata. Beraninya kamu mengatakan dia beruntung masuk ke dalam surga? Memang kamu tahu dari mana? Kata Nabi, mungkin dia masa hidupnya pernah berkata-kata yang tidak perlu, mungkin masa hidupnya pernah kikir menahan harta, padahal ditahan harta itu tidak membuat kaya. Jangan pernah kita berbuat kikir, padahal harta itu tidak membuat kita kaya. Kalau orang di Banjar bilangnya itu nanti apik, seket, engkel, ada kata lagi berajut, itu benar sudah itu. Kalau orang di Banjar itu bahasanya itu.
Padahal sebaliknya, apabila orang itu menahan mulutnya dari berkata-kata, dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka balasannya surga. Padahal jika seseorang itu memberikan sesuatu, harta dihadiahkannya kepada orang lain, rezeki yang datang kepada kita dilimpahkan oleh Allah kepada kita, kita berikan kepada orang lain. Kalau kita simpan harta tersebut, tidak membuat kita kaya, lalu kita hadiahkan, kita hibahkan, kita sedekahkan kepada orang lain, maka itu bisa salah satu jadi jalan penyebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang ulama berkata, perkataan itu terbagi kepada 4 macam. Ada yang menimbulkan bahaya, 1. Ada yang menimbulkan manfaat, 2. Ada yang menimbulkan kedua-duanya, bahaya dan manfaat, 3. Dan ada pula yang tidak menimbulkan kedua-duanya, membahayakan dan bermanfaat juga. Ada itu. Jadi 4 macam kata-kata. Omongan itu ada 4 macam. Yang menimbulkan bahaya itu harus didiamkan. Apabila kita berucap bisa berbahaya, bukan usaha. Jangan berbahaya. Berdiam aja, jangan dikasih. Begitu pula yang menimbulkan bahaya dan manfaat. Kalau kita berpikir ini ada manfaatnya, cuma sedikit, lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Kalau kita berpikir ada dua-duanya, bahayanya ada, manfaatnya ada, tinggalkan deh. Yang mengandung ada bahaya, walaupun sedikit, tinggalkan, jangan dilakukan. Ada pun yang tidak menimbulkan bahaya dan tidak menimbulkan manfaat, maka itu adalah perkataan yang sia-sia. Sedangkan mengatakan perkataan itu berarti membuang-buang waktu, dan itu merupakan kerugian bagi kita. Maka tinggalkanlah satu macam sehingga menggugurkan 3/4 perkataan. 4 macam perkataan itu, 3 macam jangan dilakukan. Hanya 1 yang dilakukan. Apabila berpikir itu ada manfaatnya, baru berpikir. Kalau kiranya berpikir itu tidak ada manfaatnya, kayak ada jual mudaratnya yang ubah-ubah, lebih baik tinggalkan beda. Apalagi kalau kita berpikir ada bahayanya, jangan digawe, lebih baik dia kalau sama bangsa. Dalam perkataan itu ada bahaya apabila menimbulkan riya dan pura-pura dan sebagainya. Tidak usah ditinggalkan itu. Luqman berkata, Luqman ini kan lain Rasul, tapi dia Nabi Luqmanul Hakim. Luqman berkata kepada putranya, andai kata bicara adalah perak, maka diam itu adalah emas. Kan biasa mendengar kalau kan ada ibarat pepatah mengatakan diam itu adalah emas, berbicara itu adalah perak. Itu adalah kata-kata hikmah yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim. Beliau pernah berpesan berkata kepada anaknya, andai kata bicara adalah perak, maka diam itu adalah emas. Maksudnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, andai kata bicara dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perak, maka berdiam diri dari mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah emas. Kita berkata-kata menasihati orang,
Kita berkata-kata sebagai tausiah, kita berkata-kata sebagai mubalik, kita berkata-kata sebagai kata-kata yang ada manfaatnya bagi orang. Itu nilainya hanya sekedar merah paling tinggi. Kayak orang deh, pemandir sana kemari, pemandir ini nilainya cuma seperti merah. Sementara dia dengan tujuan dia agar tidak mendurhakai Allah. Kenapa? Kalau pemandir bisa berdusta, pemandir bisa latihan, khawatir kita di situ terjerumus dosa yang dilakukan oleh mulut, dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Khawatir kalau dengan ucapan tersebut bisa mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia diam, bungkam 1000 bahasa. Kenapa pemandir? Maka nilainya diamnya itu adalah emas. Ini kata Syekh Ibnul Mubarak, menjabarkan daripada perkataan Luqman Al-Hakim. Al-Quran ada surah Luqman, sampai nama beliau itu diabadikan oleh Allah dalam satu surah. Nama surah di dalam Al-Quran, surah Luqman. Banyak tuh kata-kata Luqman Al-Hakim itu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh itu kita. Lain peribahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, itu lain udah ada bahasa orang lain itu. Seorang ulama berkata, di dalam diam itu terdapat 7.000 kebaikan, dan semua itu berkumpul 7 perkataan. Dalam setiap perkataan terdapat 1000 kebaikan. Pertama, bahwasanya diam itu adalah ibadah tanpa kepayahan. Nah, ini penting nih. Berdiam itu adalah ibadah tanpa susah payah. Kita diam aja, udah apa bacaan kada apa-apa, diam aja. Itu adalah ibadah yang tidak susah payah. Kedua, diam itu adalah keindahan tanpa perhiasan. Indah, nyaman. Di rumah itu ada riuh, di rumah itu ada banyak pandai, di rumah itu ada banyak mahualan, di rumah itu ada banyak omongan yang kadang-kadang nyaman ke di rumah. Tapi kalau sudah di rumah itu banyak pandai, banyak omongan, pusing kepala. Kenapa? Karena banyak ngomong itu banyak salah. Kalau banyak salah itu banyak dosa. Kalau banyak dosa itu balasannya, paham dia sudah? Balasannya adalah neraka. Gara-gara mulut badan binasa. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Luka di badan masih dapat ditahan dan suatu saat akan waras. Luka di hati gara-gara mulut terbawa mati. Banyak peribahasa orang bahari itu. Maka kujur sampai ke mati tak diujapi itu. Diucapi dengan kata-kata yang pedas, diucapi dengan kata-kata yang menyakiti hati itu nah. Kalau diucapi itu sampai ke mati ingat kita.
Jadi diam itu adalah keindahan tanpa perhiasan. Itu yang kedua. Ini 7 macam tadi lah. Yang ketiga, diam itu adalah wibawa tanpa kekuasaan. Orang kalau diam itu, orang itu gaya. Kalau kita diam aja, karena banyak ngomong kadang orang itu rasa sungkan. Orang kan bisa menilai kita karena kita diam. Orang itu kalau selalu diam, karena banyak ngomong, orang itu berwibawa. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, diam itu adalah benteng tanpa penjaga. Jangan banyak pakai kada korupsi orang. Itu diam aja, akhirnya di antara orang daging kurban ambilnya. Karena kada banyak protes, kada banyak protes dia ambilnya. Kalau kamu beri dia uangnya aja, aku ambil. Dipotong beli dagingnya, kenapa tulangnya semuanya? Nah, itu bukan namanya. Ini kadang berdiam aja. Sekiranya kita berpandel itu ada manfaatnya. Umpamanya kalau kita biarkan bisa mengandung bahaya atau mau orang. Nah, tahun yang lalu belum gojek Andi sebagai pengurus Masjid Al-Hudri, bagian daripada ibadah kurban pelaksana ibadah kurban di Masjid Al-Hudri. Nanti kalau memotong daging itu jangan lagi diulin. Memotong daging itu jangan, mencincang daging itu jangan lagi memakai pandal kayu ulin. Kenapa? Karena kayu ulinnya itu ikut nempel di daging. Kasihan ibu-ibu yang membersihkan. Kalau tidak dibersihkan, maka membahayakan perut orang. Kegigit, kemakan dagingnya, kemakan ulinnya, cek masuk ke gigi. Ayo, di tangan aja kalau masuk ke ulingnya apa? Ini kemakan. Nah, sedangkan kita ngomong seperti itu saja, nilainya hanya sekedar perak. Kenapa? Karena mengandung sesuatu yang ada manfaat, tapi tidak diucapkan. Dan bisa berbahaya apabila tidak diucapkan. Kenapa? Orang memakan kayu ulin. Jujur kamu deh. Kasihan ibu-ibu membersihkan potongan-potongan ulin kecil itu. Tidak memasaki pas mengacak kan, pas sakit kan apa ini? Sebenarnya ada ulinnya. Bebas nih. Jadi jangan lagi pandal itu pakai ulin. Jadi beli pandal apa? Yang ada pandal yang besar kalau beli itu jadi situ mencincang. Ibu-ibu sama iris-iris, jangan pakai pandal kayu. Boleh jangan beri saran. Kasihan ibu-ibu yang bersihkan, apalagi masak sop. Ulinnya ikut tenggelam. Kepala sudah nih, tinggal berapa hari lagi tuh? Berapa ekor dapat? 4. Ada pulang tuh kepalanya di rumah tuh. Ada pulang kepalanya ke rumah. Jadi diam itu adalah benteng tanpa penjaga. Jadi karena kita diam, kita ada bahaya. Karena kita diam, kita mau ngurusi orang, lalu kita selamat. Benteng tanpa penjaga. Yang kelima, diam itu tidak ada keperluan mengajukan udzur kepada orang banyak. Kita diam aja. Kecuali takut orang. Kenapa ada masjid? Nah, lalu keluar alasan. Kalau ada kita diam aja.
Siapa yang tahu? Kemudian yang keenam, mengistirahatkan para malaikat yang mulia dan mengistirahatkan para panelis. Orang-orang jurnalis itu kan tugasnya menulis, melihat dari kelakuan orang, melihat dari perbuatan orang, melihat dari sesuatu yang disaksikan, dan bahkan mendengar dari satu perkataan, maka dicatat dan ditulis. Hal ini demikian oleh para sahabat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang pernah dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, melakukan sesuatu umpamanya dengan suruhan beliau. Istilah di dalam bahasa mustalah ilmu hadis itu ada qaulan, ada fi'lan, ada takriran. Makanya jadi hadis Nabi. Qaulan itu perkataan, fi'lan itu perbuatan, takriran itu satu ketetapan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadilah hadis. Kalau kita diam, dicatat orang perbuatan kita. Lalu dengan adanya diam itu mengurangi beban tugas para panelis, tugas para penulis, dan mengurangi tugas para malaikat. Ini kata Imam Nawawi. Jadi kalau kita diam itu, malaikat pencatat amal kita itu dia tidak akan menulis gara-gara kita karena bebannya. Jadi kalau orang itu hidupnya pendiam karena banyak berpartner, catatan amal kita itu di hadapan para malaikat itu banyak yang kosong. Sekali berpanggil apa? Kita panggilkan itu hanya bacaan tasbih, bacaan takbir, istighfar, salawat, bacaan Al-Quran, bacaan seperti itu ya keluar di mulut kita. Karena ada panggilan yang kadang-kadang keluar itu kan ada. Maka catatan kita itu hanya catatan yang baik-baik. Beda dengan nasi ikan yang berdiam benar hidup sekali berpikir berhutang. Cuma itu. Pendiam benar ya, tapi ngeri sekali berpikir berhutang. Cuma gitu. Jadi diam itu mengistirahatkan para malaikat yang mulia, dan diam itu mengistirahatkan para panelis yang selalu menulis perkataan-perkataan kita. Yang terakhir ketujuh, menutupi aib-aibnya. Diam itu menutupi aib-aibnya. Orang pendiam itu kan kelihatan aibnya. Kenapa? Karena diam itu adalah perhiasan orang alim dan menutupi kebodohan orang yang bodoh. Jadi kalau kita berdiam, orang tahu kalau kita bohong. Makanya orang berdiam itu antara dua, bila ada paham benar, ada tahu sama sekali. Orang berdiam, nyalih ditangguh, nyalih diduga, susah diduga, susah diterka. Kalau orang pendiamnya pintar, kabur lah, ada tahu. Kalau orang tuh ngomong terus, tapi sekali ngomong salah, kan ngomong. Ada contohnya kemarin itu ada apa? Ya Abu Janda apa itu? Di banyak kali media sosial. Abu Janda sekali berpandang berdusta, sekali berpandang bohong, sekali berpandang lupa. Yang menjelaskan itu ketawa juga. Coba lihat itu di LC terus coba lihat yang menjelaskan bendera Al-Liwa Al-Raya. Kalau yang bertulisan hitam, benderanya itu putih, tulisannya hitam, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu Al-Liwa. Betul tak? Kalau benderanya hitam, tulisannya putih, itu Al-Raya. Kemudian sebutin lagi ditampilkannya kredibelnya. Nah kalau yang ini jadi bendera Rasulullah juga, bendera perang, padahal dusta. Itu sebetulnya bendera itu adalah bendera Raja Utsmani. Ketika setiap kali beliau berperang, beliau membawa bendera itu.
bendera Utsmani, bendera kerajaan Turki, dinasti Abbasiyah. Di padahal ada bendera Rasulullah, panganan pun dustaikan. Apa ditanggalnya oleh Ustaz dari Siau, lain dari bersumpah demi Allah, tidak ada di Indonesia ini namun yang lebih paham dan lebih mengerti daripada saya. Kenapa? Saya pakarnya masalah sejarah itu, dan saya hanya satu-satunya orang Indonesia yang menangani masalah sejarah itu. Jadi kalau Anda mengucap seperti itu, maka Anda menyebarkan hoax secara nyata di media ini secara terang-terangan. Makanya berpikir itu pakai data, jangan berpikir itu asal ngomong aja. Lebih dari pintar berpikir, ada wadahnya. Sekarang mengucap berpikir, jangan tanpa data, tanpa dasar, tanpa dalil, jangan berpikir. Sama ada ustaz-ustaznya di stasiun TV itu ada, di TV apa? TV Roja sama Mokhtar TV itu banyak macam-macam itu. Berpandar ada berdalil itu banyak. Sudah iya maka berpandar. Mana dalilnya tahlilan? Mana dalilnya membaca manaqib? Mana dalilnya orang haulan? Mana dalilnya membaca ini Al-Quran di kuburan? Mana dalilnya orang takbir mayit? Dalilnya dicarinya. Mana dalilnya orang maulid? Mana dalilnya orang membaca maulid, menghidangkan makanan di orang maulid? Mana dalilnya? Nanti carinya dalilnya. Seorang pemandir tidak ada dalil. Kenapa demikian? Ulun wani menangkap akibat kata-kata mulut yang kada berdalil. Di dalam hukum Islam itu najis itu terbagi berapa sih? Najis tiga. Satu, najis mughallalah. Dua, najis mutawassithah. Tiga, najis mukhaffafah. Najis itu di dalam syariat Islam itu ada tiga. Najis mughallalah. Contoh apa najis mughallalah? Bagian daripada anjing dan babi. Itu bagian daripada anjing dan babi. Ada unsur babi, ada unsur anjingnya, keringatnya, bulunya, peluknya, dagingnya, tulangnya, kuahnya, apapun menyangkut anjing dan babi, maka najisnya itu adalah najis mughallalah, najis berat. Yang kedua, najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah? Kotoran manusia. Nih, kotoran manusia, bangkai hewan-hewan selain daripada anjing dan babi tanpa disembelih. Kalaunya hewan yang halal dimakan tanpa disembelih. Kalaunya hewan yang tidak halal dimakan pun mereka tanpa disembelih, itu najisnya mutawassithah, kotoran kita, kambing kita. Kemudian najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu najis yang ringan. Mutawassithah tadi najis yang pertengahan. Kalau najis mukhaffafah ini najis yang ringan. Di mana najis yang ringan? Najis yang ringan ini adalah kencingnya seorang anak yang hanya masih mengonsumsi ASI, air susu ibunya, si anak laki-laki. Anak laki-laki yang masih menyusu, belum makan pisang, belum makan bubur, belum makan apa-apa, itu tergolong kepada najis mukhaffafah. Tapi kalau perempuan baru lahir, berkali itu sudah mutawassithah. Perempuan itu najisnya itu najis agak berat sedikit daripada najis laki-laki, walaupun dia belum makan apa-apa.
hanya sekedar mengonsumsi air susu ibunya. Tapi kalau laki-laki itu mukhafafah. Nah, 3 najis kalau tadi. Nah, anehnya tanpa berdalil, anehnya tanpa ada mengemukakan satu rujukan dalil apapun, ia berucap ujarnya apa? Ulun sangkal. Wah, padahal ujar orang Banjar memadahkan hukum itu hafal. Memadahkan hukum itu kadang ada kredibel, kadang ada data, kadang ada dalil. Ujarnya apa? Kencing manusia seperti kita dan kotoran kita, maaf, kotoran kita itu dikatakannya najis mughaladzah. Coba pikir, kotoran Pak Romi najis mughaladzah, najis berat. Nah, konsekuensinya kenapa? Setiap najis berat itu ada hubungan dengan anjing, dengan babi. Apabila ada hubungan anjing dengan babi, apa pian bahira, kotoran pian Pak Romi dikatakan najis mughaladzah. Cara mensucikannya itu seperti apa najis mughaladzah? Harus 7 kali siraman, dan salah satu di antara 7 kali siraman harus memakai air yang dicampur dengan tanah atau disebut dengan satro. Berarti tiap kalian mandi bahira pakai satro. Ayo kan, bahas bahira itu satro. Berarti di WC itu siapakan tanah itu kalau Allah bertanah di WC. Najis mughaladzah itu tidak akan pernah suci meskipun 100 kali pakai sabun, pakai baju sabun kan bisa. Harus salah satu di antara 7 basuhan, 7 cucian tersebut, salah satunya pakai air tanah, terserah mau awal, kedua, ketiga, tersatu di ujung terakhir. Nah ini tanpa dalil berucap ini bahaya. Kalau orang berucap tanpa dalil itu sangat membahayakan. Jadi kalau kita berucap pakai dalil itu nyaman. Ada pertanggungjawaban kata-kata kita supaya jangan sembarangan mengatakan satu hukum. Ini bahayanya kita di hadapan Allah. Sedangkan kita berucap perkataan nilainya seperti perak, berucap kita nilainya kata-kata seperti perak, sedangkan diam itu nilainya seperti emas. Bagus diam kan? Bagus memandang kan? Bagus diam karena nilainya seperti emas. Jadi kalau kita diam aja orang udah mengira kita ini bungul kan pintar kan? Orang nggak tahu kita bungul pintar, nggak tahu kita jadi orang gaya juga. Ucap kita, nah kita berdiam aja. Dan diam itu adalah benteng apa? Benteng tanpa penjaga. Diam. Hati-hati, mau juga kadang-kadang. Apalagi kita pesan musim bulan Maulid, keluaran pulang tuh di Facebook terus itu keluaran. Herannya itu kan materi pengajian bukan ada lagi kan lain daripada itu dibahas. Banyaknya mengajari orang berwudu, mengenali najis, cara menghilangkan najis, tata cara sembahyang yang benar menurut Rasulullah, pembatal sembahyang. Banyak yang dibahas masalah yang lain. Kenapa yang dibahas? Hilal, maulid, baca manakib, haulan, itu aja terus dibahas kada habis-habis. Orang paharikin banyak terdahulu pada seorang hidup, kada ada orang membahas itu. Muhammadiyah dengan ilmu berbeda, koridornya berbeda, tapi tujuan sama. Kada pernah berkelis seperti pahari orang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kada pernah orang bercecok. Kita punya ini masing-masing merasa pintar. Ini yang punya surga, ini yang pun neraka, ini aja paling saya yang perbuatan. Itu semuanya akibat kata-kata. Hati-hati untuk kita ini. Kalau
Selamapun kita mengatakan sesuatu yang benar, tetap nilainya sebagai perak. Nah, namun kada bermanfaat kalau kita berucap kata-kata memecah belah umat. Orang yang tadinya bagus-bagus ke masjid, gara-gara kita berucap, orang ada malah itu ke masjid, apa-apa. Orang tadinya ibu-ibu rami, keselamatan rami, berkumpulan, gara-gara kita berucap itu, sunyi kamu, apa? Karena tidak ada lagi orang keselamatan. Mau sudah karaoke, maka kedengaran. Mau sudah mau nyalakan musik, pengantenan 2 ribuan malam, berbunyi musik, kada ada wadahan bid'ah. Apabila sudah sampai di situ kan, yang benar tuh cancang terus. Nah, insyaallah akan datang kita bahas. Ada yang mengatakan 3 perkara yang membuat hati menjadi keras. Yang pertama, tertawa tanpa merasa heran. Yang kedua, makan tanpa merasa lapar. Dan berbicara tanpa keperluan. Ini maulah hati keras. 3 macam yang maulah hati kita keras. Yang pertama, tertawa tanpa merasa heran. Kada ajib, kada lucu-lucu banget juga. Banget ketawa. Mau ketawa belum tentu. Ini maulah hati keras. Kedua, makan tanpa merasa lapar. Makan itu kalau sudah ada lapar, hanya kita makan. Kalau kada ada lapar, kan usah makan. Ini kada lapar benar, kada perut. Dia biar lapar sedikit aja, udah makan pulang. Pikirannya makan ya terus. Dia malah hati keras. Pengarasan tuh orangnya. Kalau dipepadahi, kada bisa dinasihati. Keras kepala, keras pendapatnya, keras kemauannya, keras keinginannya. Karena kalau diapa-apain kesimpulan efeknya itu nah. Yang ketiga, berbicara tanpa keperluan. Kada ada perlu, kada ada keuntungannya, kada ada apa-apa manfaatnya. Pamer terus, kisah terus, merotek terus, kisah terus. Bangun nih, goreng. Nih, bangun nih. Bangun nih. Jadi yang membuat hati kita keras itu berbicara tanpa keperluan. Kada ada keperluan apa-apa, kada ada keuntungan, kada ada manfaat apa-apa. Pamer terus. Itu terus kisah diulang-ulang, diulas-ulas, digoreng-goreng. Itu cuma kisah digoreng terus, itu terus yang dikisahin. Kada habis-habisnya. Setahun sudah itu aja kisahnya diputar-putar. Itu kada ada keperluan banyak. Itu yang mau olah hati keras, susah dinasihati, susah dipadahi. Keras keluarnya saudara aja kada mau menurut kada. Kenapa? Karena menggoreng-goreng kisah itu aja diulang-ulanginya. Karena ulanginya seminggu-minggu, karena sebulan-bulan itu lagi dikisahkan. Padahal sudah yang lalu. Kita yang mendengar itu terus sambil jadi. Ada lagi kisah yang lain. Makanya hubungan yang sampai tadi itu hingga itu terus masalah manakib, masalah haulan, masalah maulid, masalah tahlil, masalah talqin, masalah angkat tangan kunut saja beributan dia masalah kunut. Dulu yang aja orang alim yang luar biasa. Kada bisa meliput tangan masalah kunut. Ujung-ujungnya beliau sebelum beliau wafat, beliau angkat apa? Sembahyang beliau setiap kali sembahyang subuh pakai kunut. Sebelumnya masa beliau muda kada mau kunut sini. Tetapi sewaktu-waktu beliau salat di masjid orang yang sembahyang pakai kunut, beliau tetap berkunut. Bukan ada berkunut. Ini apa? Statementnya apa? Ujarnya apabila kita sembahyang ketika mengikut kepada imam yang kada berkunut, maka jangan berkunut. Kalau aneh, inya menganggap imam itu ahli bid'ah, sementara yang mengikut kepada imam ahli bid'ah. Apa nih
sholatnya nyata sudah ada sah. Kalau aneh benar, umpat iman, tapi orang berkurut, sama ada berkurut, nah yang dibaca tasbih, sama itu meraka, ada sah itu. Aneh benar. Nah, jadi ada 3 perkara yang orang-orang hati keras tertawa tanpa merasa heran, makan tanpa merasa lapar, dan berbicara tanpa keperluan. Kemudian makanan-makanan yang bisa mengolah keras hati ada juga tak? Es, suka minum es, pengarasan tak? Merokok overdosis itu pengarasan juga. Merokok overdosis, minum es itu penyebab pengarasan. Ada satu lagi, memakan makanan yang terlalu pedas. Kita suka pedas tapi jangan terlalu pedas. Kita suka yang pedas tapi jangan terlalu pedas. Kalau yang bersamakan pedas itu pengerasan. Tidak boleh makan terlalu pedas, minum es, dan terlalu overdosis merokok overdosis. Itu kalau makanan. Tapi kalau aspek 3 macam ini, tertawa tanpa merasa heran, makan tanpa merasa lapar, berbicara tanpa keperluan, ini pola hati kita pengerasan. K7 mau ulang-ulang dipanggil itu terus diulangi. Maka jagalah lisan atau lidah atau dari hal-hal demikian. Kemudian akan datang, maka jagalah lisan lidah kita dari 8 perkara. Nanti yang pertama dusta, panjang kisahnya itu yang akan datang dari sini dulu sampai sini kita bicarakan. Mungkin pertemuan kita habis relaya lah, habis relaya. Pastinya insyaallah mudah-mudahan sehat. Walafiat panjang umur, istiqamah dalam taat ibadah berkah kita, membaca hadis Nabi, pengajian di majelis ta'lim subuh-subuh seperti ini. Allah berkenan mengampuni dosa kesalahan kita, juga dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita, zahir batin seumur hidup kita. Mudah-mudahan dengan berkah kita duduk di sini Allah perkenankan dan ijabah doa permintaan kita, kabulkan hajat-hajat kita, mudahkan segala perkara dan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah angkat, hilangkan sakit penyakit kesakitan di tubuh kita, sehat walafiat, istiqamah dalam taat dan ibadah, panjang umur, selalu dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu lagi nanti 2 pekan atau 2 minggu yang akan datang. Semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahi wa illallah bi qawlihi yahtadi muhtadin. غفر الله عبدا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا 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 الله محمد رسول 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 الله 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 الله
أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من شر أهل النار إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم توفنا بعبادتك وجهاد لسانك ونستر عيوبنا وعيوب معلمين ولا تذهب من بركات علوم عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا صالحة في رضاك ولا تسلط علينا من لا يخافك وعصاك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا كريم يا ستار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.